Cerita dimulai dari Boruto kembali ke markas peninggalan Orochimaru setelah berhasil keluar dari pertarungannya melawan sang Otsutsuki tertinggi. Mereka benar-benar melakukan gencatan senjata untuk menunda melanjutkan pertempuran, bahkan Otsutsuki menegaskan kalau dia tidak akan menyentuh Konoha dalam beberapa waktu, dan tidak akan mengganggu kehidupan yang ada di bumi. Saat itu Boruto sudah meletakkan katak mata-mata miliknya ke dalam dimensi Otsutsuki tersebut, dan memantau sang musuh terkuat. Boruto melihat Otsutsuki itu benar-benar kewalahan dan tidak bisa pulih dalam waktu dekat, sehingga Boruto semakin percaya terhadap perjanjian tersebut, tapi Kurama yang bisa mengetahui hal itu langsung berkata, "Aku rasa kita tidak perlu menunggu hari itu tiba, setelah kau sedikit pulih dari kondisimu yang sekarang, kita bisa ke sana dan menuntaskan ancaman untuk selama-lamanya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Itu memang rencanaku, aku sengaja mengikuti permainannya, karena entah mengapa, aku ingin mengetahui semua hal yang tidak aku ketahui tentangnya, jadi aku meletakkan kata itu ke sana, dan mencari tahu apa masih ada yang dia sembunyikan. Mungkin bagiku, aku bisa menghabisinya, tapi mata ini mengatakan, kalau dia masih menyembunyikan sesuatu jika aku benar-benar mengalahkannya, dan itulah alasanku mengikuti permainannya sekarang." Kurama yang mendengar itu menjawab, "Jadi begitu ya? Aku tidak percaya ternyata ini rencanamu. Pantas saja aku kebingungan melihat kau dengan mudah menyetujui ajakannya untuk menunda pertarungan kalian berdua." Boruto yang mendengar itu membalas, "Dia tidak bodoh, dia berbeda dari Otsutsuki yang selama ini kita hadapi, dan aku sedang mencari tahu apa yang sebenarnya ada di sana, dan setelah aku mengetahui semua rahasia yang ia miliki, maka aku akan langsung mengeksekusinya saat itu juga." Tidak lama Boruto berkata demikian, tiba-tiba dia merasakan ada ular putih milik Orochimaru di dekatnya. Tanpa basa-basi, Boruto langsung mengeluarkan Jutsu Raito Jinraishen, dan menghancurkan ular tersebut hingga menjadi abu. Kurama yang menyaksikan itu berkata, "Aku rasa itu ular Orochimaru, apa dia tahu kalau kau ada di sini?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ini adalah peninggalan markasnya, jadi wajar saja ada ular miliknya di sini, dan jika saja aku terlambat menghancurkannya, maka Orochimaru akan langsung tahu kalau aku ada di sini seorang diri." Kurama yang mendengar itu membalas, "Kau sepertinya terlalu berhati-hati, jadi apa yang kita lakukan sekarang? Apa diam di sini dan tidak melakukan apapun? Aku rasa kau sudah lama tidak mengisi perutmu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar, mungkin ini aneh, tapi aku harus mengisi sesuatu di perutku. Aku akan ke Konoha dan melihat apa yang terjadi di sana." Setelah Boruto berkata demikian, dia perlahan berdiri dan mengambil kembali jubahnya. Saat itu Boruto menutup area wajahnya dengan jubah milik Sasuke, dan dia langsung menghilangkan cakranya. Tidak lama kemudian, Boruto langsung menggunakan Hiraishin dan keluar dari markas peninggalan Orochimaru. Saat itu Boruto berjalan perlahan, dan mulai melihat pintu gerbang Konoha yang benar-benar pulih kembali. Melihat ada orang banyak berkumpul di tengah-tengah desa, Boruto menggunakan Hiraishin dan masuk ke dalam desa dan berhasil melewati penjagaan pintu gerbang desa. Kurama yang menyaksikan itu berkata, "Luar biasa, melihat Konoha kembali seperti ini rasanya mustahil. Padahal semua orang di sini seharusnya sudah mati dan desa ini sudah menjadi hamparan tanah yang hancur akibat Otsutsuki itu. Tapi sepertinya ada sesuatu di kumpulan orang-orang di depanmu. Apa yang terjadi?" Boruto yang mendengar itu langsung naik ke atas bangunan yang ada di desa dan dia melihat dengan jelas, ternyata Sasuke akan dilantik sebagai Hokage ke-8. Boruto yang melihat itu berkata, "Maaf paman, aku rasa kau akan marah besar kepadaku setelah aku membuat kenyataan ini dengan Jougan, tapi aku tidak bisa membuat ayah dan ibuku terbangun sebelum Otsutsuki itu lenyap, jadi aku membuatmu yang memimpin desa ini saat itu tiba." Kurama yang mendengar itu menjawab, "Kekuatan mata yang luar biasa, mungkin seperti Zeno, tapi dengan Jouganmu kau dapat membuat takdir seperti apa yang kau inginkan. Bagaimana? Apa tidak ada efek samping yang kau rasakan setelah mengeluarkan kekuatan besar itu?" Boruto yang mendengar ucapan Kurama menjawab, "Santai saja, denyutan di mataku sudah mulai meredah. Hanya saja, tubuhku masih belum pulih seutuhnya. Aku kira perlu beberapa hari untuk menghilangkan semua rasa sakitnya." Setelah Boruto mengucapkan hal tersebut, dia melihat dengan santainya dari ketinggian Sasuke yang akan dilantik sebagai Hokage, dan Boruto juga menyaksikan di samping Sasuke ada Orochimaru dan Nidaima Hokage.
Tapi tidak lama kemudian, muncul seseorang dari belakang Boruto dan dia berkata, "Sepertinya kau sudah kembali. Walaupun kau menyembunyikan aura cakramu, aku bisa merasakan dengan jelas kau ada di sini. Ambillah, aku rasa kau perlu mengisi perutmu sebelum kita berbicara panjang." Boruto yang mendengar sosok tersebut langsung menjawab, "Sudah kuduga, aku tidak bisa dengan mudah menyembunyikan diriku di sini saat kau ada, Paman Uchiha Madara. Aku harap hanya kau yang mengetahuiku di sini." Setelah Boruto berkata demikian, dia mengambil makanan yang ada di tangan Madara dan langsung memakannya. Saat itu mereka berdua duduk di atas bangunan tertinggi yang ada di desa sambil melihat Sasuke yang akan dilantik menjadi Hokage ke-8. Tidak lama kemudian Madara berkata, "Aku tidak mau mengganggumu, tapi melihat kau kembali ke desa, sepertinya telah terjadi sesuatu. Kau menang melawan Otsutsuki itu? Atau kau kabur darinya?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tidak diragukan, kau memang luar biasa. Kau bisa menyadari itu dengan mudah. Tapi sekedar konfirmasi, kau tidak menjawab pertanyaanku. Apa hanya kau saja yang ada di sini dan yang mengetahuiku kembali ke Konoha?" Madara yang mendengar itu menjawab, "Santai saja, tidak ada satupun yang menyadari kalau kau telah kembali. Aku berbeda dengan mereka, jadi kau tidak perlu khawatir." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku belum berhasil mengalahkannya. Hanya saja kami imbang dan membuat perjanjian sebelum pertarungan selanjutnya. Mungkin akan panjang menjelaskannya, tapi itulah yang terjadi." Madara yang mendengar itu membalas, "Begitu ya? Aku rasa ancaman darinya belum hilang, tapi aku tidak mau memaksamu untuk berbicara. Aku tahu kau kesini untuk memulihkan dirimu, tapi lihatlah pemandangan yang ada di depan. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa membuat hal ini bisa terjadi dengan Jouganmu. Menghidupkan mereka semua, aku rasa kau akan mati setelahnya, tapi melihat kau bisa sejauh ini, aku kira itu tidak benar." Boruto yang mendengar itu membalas, "Santai saja, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Bagaimana Paman Madara? Apa kau merasa nyaman di zaman ini? Tidak ada satupun yang akan mengganggu ketenanganmu. Aku sudah membersihkan namamu dari ingatan semua orang." Madara yang mendengar itu membalas, "Lupakanlah Boruto, jujur saja aku bingung harus menjawab pertanyaanmu. Jadi sampai kapan kau ada di sini?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Entahlah, mungkin beberapa saat setelah kita berbicara, aku akan keluar dari desa. Tapi maaf Paman Madara, aku harus menghapus ingatanmu tentang pertemuan ini." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung mengeluarkan Jougannya dan menatap mata Madara. Dan tidak lama kemudian Madara langsung pingsan. Menyaksikan itu Kurama berkata, "Apa tidak berlebihan? Sepertinya kau menggunakan mata itu walaupun kondisimu belum pulih seutuhnya. Aku harap lukamu tidak bertambah banyak." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Paman Madara berbeda dengan yang lainnya. Lihatlah, dia bisa menyadariku di sini. Jika dia tidak aku lakukan seperti ini, dia akan mengikutiku dari belakang dan memaksaku untuk mengajaknya bertarung melawan Otsutsuki itu." Kurama yang mendengar itu membalas, "Begitu ya? Aku kira kau benar juga. Bahkan aku tidak menyadari dia muncul dari belakangmu secara tiba-tiba. Jadi apa yang kau lakukan padanya sekarang?" Boruto yang mendengar itu langsung memegang tubuh Madara. Dia menggunakan segel jutsu di tangannya dan membuat Madara pindah ke tempat lain dengan Hiraishi no Jutsu. Dan setelah itu Boruto berkata, "Untuk berjaga-jaga, aku memindahkan dirinya ke tengah-tengah hutan yang ada di desa. Beberapa menit dari sekarang, aku kira dia akan sadar, tapi sepertinya masuk ke dalam desa terlalu lama akan membuatku kerepotan. Mereka benar-benar memiliki kekuatan yang hebat." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung turun dari bangunan itu dan dia berjalan santai seperti orang-orang biasa sambil menutup wajahnya dengan jubahnya. Saat itu Boruto pergi ke suatu tempat makanan dan dia langsung mengisi tenaganya sambil beristirahat di sana. Kurama yang menyaksikan itu berkata, "Rasanya aneh melihat kau melakukan ini. Seperti tidak terjadi sesuatu sebelumnya, padahal kau kelihatan seperti dewa bisa melakukan ini semua." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jangan mengejekku, Kurama. Aku cuma manusia biasa. Aku benar-benar harus mengisi perutku.
Ya walaupun jujur saja, aku merasa tidak seharusnya di sini, tapi tidak ada lain yang bisa aku lakukan untuk mengisi perutku. Setelah mengucapkan itu, Boruto akhirnya beristirahat dengan santai sambil mengisi perutnya setelah melakukan pertarungan panjang. Tapi tidak lama kemudian, dia merasakan ada cakra Itachi di dekatnya. Saat itu Boruto berkata, "Sial, sepertinya aku tidak bisa lama di sini. Aku harap mereka tidak menyadariku ada di dalam ruangan ini." Kurama yang mendengar itu menjawab, "Kau menghidupkan mereka? Aku rasa itu keputusan yang salah. Seharusnya kau tahu, mereka bukan orang biasa. Tentu saja kau akan selalu dipantau saat kau ada di dalam." Tidak lama setelah itu, muncul satu kata milik Jiraiya di samping Boruto. Menyaksikan itu, Boruto kaget, sebab dia sudah diketahui oleh mereka kalau dia sedang ada di dalam desa. Tanpa berlama-lama, Boruto langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu, dan berhasil pergi, dan beberapa detik kemudian, Itachi dan Jiraiya baru saja tiba di ruangan tersebut. Saat itu Jiraiya berkata, "Tidak salah lagi, itu tadi Boruto, aku bisa merasakannya, sepertinya dia ada di dalam desa. Pergilah Itachi, cari dia, aku rasa dia tidak jauh dari sini." Itachi yang mendengar itu langsung pergi dan mencari jejak Boruto. Saat itu Boruto menggunakan Hiraishi no Jutsu dan berpindah tempat di belakang patung para Hokage. Saat itu dia berkata, "Bahkan aku belum menyelesaikan makananku, tapi aku bahagia melihat mereka." Setelah berkata demikian, dia menatap desa Konoha dari ketinggian dan Sasuke akhirnya sudah dilantik secara resmi menjadi Hokage ke-8. Saat itu Boruto langsung tersenyum menyaksikan pemandangan tersebut, dan dia juga melihat Itachi dan Jiraiya ada di bawah sedang mencarinya. Saat itu Boruto langsung memasang segel jutsu di tangannya. Dia mengeluarkan Kekai tembus pandang yang menutup seluruh desa Konoha, agar jika Otsutsuki itu melanggar janjinya, dia tidak akan bisa menyentuh Konoha dengan Kekai tersebut. Saat itu Boruto langsung hendak pergi dari Konoha, tapi tiba-tiba dia sudah dihadapkan dengan Sasuke yang sudah menunggunya di sana. Menyaksikan itu Boruto terkejut luar biasanya, sebab dia baru saja melihat Sasuke sedang ada di bawah dan sedang melakukan pelantikan Hokage. Menyaksikan wajah Boruto, Sasuke berkata, "Ada apa? Mengapa kau terkejut seperti itu di depanku? Akhirnya aku menemukanmu, yang kau lihat itu hanya bunshinku. Ini adalah tubuh asliku." Boruto yang mendengar itu langsung tersenyum dan berkata, "Begitu ya? Seharusnya aku lebih cepat pergi di sini, tapi bagaimana Paman Sasuke? Aku harap kau tidak memarahiku." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Lupakan itu, jadi bagaimana? Apa kau sudah berhasil melenyapkannya? Tapi melihat kau memasang Kekai ini, sepertinya itu belum, benar kan?" Boruto yang mendengar itu langsung memasang segel jutsu di tangannya. Tapi Sasuke langsung menggunakan tangan Susanoo untuk menahan Boruto dan kemudian dia berkata, "Hei, kau ingin kabur lagi dariku? Setelah kau melakukan hal yang merepotkan, kau tidak mau berbicara." Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau membuat lukaku tidak sembuh Paman, tangan Susanoo ini menyakitkan untukku sekarang." Sasuke yang mendengar itu langsung menonaktifkan jutsunya, dan dia berkata, "Maaf melakukan itu, jadi bagaimana? Apa kau baik-baik saja sampai sekarang? Aku khawatir padamu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tidak perlu cemaskan aku Paman, tapi permainanku belum selesai." "Maaf Paman, aku tidak bisa berlama-lama di sini," kata mata. "Mataku menghubungiku sekarang." Setelah mengucapkan itu, Boruto langsung menghilang di depan Sasuke, dan dia langsung muncul di dalam dimensi sang Otsutsuki kasta tertinggi. Saat itu kata mata-mata Boruto memberikan informasi, kalau Otsutsuki itu sedang melakukan sesuatu di dalam sana. Dan Boruto menyaksikan dengan jelas, ternyata masih ada Otsutsuki lain di dalam markas itu dan menyembuhkan semua luka sang Otsutsuki kasta tertinggi. Menyaksikan itu Boruto berkata, "Sudah aku duga dia bukan yang terakhir. Aku kira itu adalah bawahannya." Kurama yang mendengar itu menjawab, "Hei, berhati-hatilah, kau terlalu santai di sini. Pindah dari Konoha dan langsung ke tempat musuh, itu terlalu nekat." Boruto yang mendengar itu menjawab,
Santai saja Kurama, kita harus memastikan semuanya. Aku sangat yakin percuma saja kita mengalahkannya, tetapi masih ada yang lain, itu akan sia-sia. Kurama yang mendengar itu menjawab, kau benar, tapi ada yang berbeda Boruto, sepertinya dia memiliki cakra yang sama, atau jangan-jangan? Boruto yang mendengar itu menjawab, jadi kau menyadarinya ya? Itu adalah pecahan tubuhnya? Aku kira sebelumnya itu adalah Otsutsuki yang lain, tapi tidak, itu masih bagian darinya. Aku kira dia membelah tubuhnya dan menyimpannya di sini, jadi jika aku melenyapkannya sebelumnya, tubuh yang ini bisa beregenerasi, itu akan berbahaya. Ini akan kesempatan yang bagus, aku bisa mengetahuinya. Tidak lama setelah itu, Boruto menyaksikan sang Otsutsuki mulai bergabung dengan tubuhnya yang lain, dan secara perlahan, luka-lukanya kini sembuh, bahkan tidak lama setelahnya, Otsutsuki itu perlahan berjalan dan melihat sesuatu yang ada di bawah. Ternyata monster ekor sebelasnya kini sudah beregenerasi, biju baru ini semakin lebih kuat dari sebelumnya. Menyaksikan itu Boruto langsung menggunakan Hiraishin no Jutsu dan kembali ke dalam markasnya. Saat itu Kurama berkata, sesuai dugaanmu, walaupun kau menang darinya, dia masih menyimpan bibit yang membuat bumi masih belum aman. Boruto yang mendengar itu menjawab, itu benar. Tapi santai saja Kurama, kali ini aku akan jujur padamu. Setelah aku menggunakan kekuatan besar ini dengan Jougan, sisa umurku tidak lama lagi, sebab itu aku harus berhati-hati, jika aku mati sebelum menghabisi semua bibit kehancuran itu, maka dunia masih belum aman, tidak ada satupun dari mereka yang bisa berhadapan dengan dia. Kurama yang mendengar itu membalas, akhirnya kau jujur juga, aku bisa menyadari itu, ternyata kau akan mati juga pada akhirnya. Kekuatan sebesar yang kau lakukan mustahil tidak ada efek sampingnya. Boruto yang mendengar itu menjawab, aku tidak masalah dengan itu, tapi sepertinya aku harus membuat pertarungan lebih cepat dari perjanjian kami. Tapi setidaknya aku sudah tahu sekarang dia sudah menggunakan seluruh kartu asnya, jadi tidak ada lagi yang perlu diragukan untuk pertarungan selanjutnya antara aku dengan dia. Setelah mengucapkan hal tersebut, Boruto langsung menutup seluruh matanya, dan tiba-tiba jiwanya berpindah tempat yang hening. Saat itu Boruto berkata seorang diri, bisakah kau memberikanku waktu sedikit lebih lama sebelum kau mengambil jiwaku? Aku harus menggunakan kekuatan mata ini lebih lama. Sosok misterius yang mendengar itu menjawab, begitu ya? Jadi kau masih belum menyelesaikannya? Seharusnya kau sudah mati dari tadi. Boruto yang mendengar itu menjawab, aku kira beberapa hari ke depan kau bisa melakukannya. Jadi biarkan aku menyelesaikannya sampai akhir. Sosok misterius yang mendengar itu membalas, baiklah. Kali ini bukan hanya kau, tapi Kyuubi yang ada di dalam tubuhmu juga akan mati, sebab dia ada di dalam tubuhmu sekarang. Boruto yang mendengar itu menjawab, baiklah, aku akan menyetujuinya. Setelah berkata demikian dengan sosok misterius tersebut, kesadaran Boruto kembali langsung ke tempat sebelumnya. Saat itu Kurama tidak mengetahui percakapan tersebut, sebab hanya Boruto saja yang tahu. Tidak lama kemudian, mata Jougan Boruto kembali bersinar terang, dan dia langsung masuk ke dalam Jougan mode terakhir. Kurama yang menyaksikan itu kaget, sebab dia merasa janggal melihat kekuatan mata itu muncul lagi setelah kondisi Boruto, yang sudah mulai melemah. Bahkan tidak lama setelahnya, Boruto langsung menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Dia mengeluarkan monster mengerikan yang memiliki mata Jougan. Menyaksikan itu Kurama terkejut, tapi Boruto berkata, santai saja Kurama, dia bukan ancaman, kali ini kau harus berbagi tempat padanya. Kurama yang mendengar itu menjawab, hei, sepertinya kau melakukan sesuatu yang tidak bisa kulihat. Bagaimana kau bisa menggunakan kemampuan aneh ini? Dan lagi, katakan padaku, monster apa yang ada di depan? Boruto yang mendengar itu menjawab, dia adalah senjata terakhir dari kekuatan mataku untuk melawannya. Dia akan menghadapi ekor 11 itu. Kalau kau sudah mengerti, aku akan membawanya masuk ke dalam tubuhku. Jadi berteman baiklah dengan dia. Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung menghisap monster tersebut ke dalam tubuhnya, yang membuat Kurama kembali mengeluh dan berkata, sepertinya kau benar, kau tidak bisa hidup lebih lama lagi.
Melakukan jutsu yang aneh dengan mata itu, ternyata membuat nyawamu secara perlahan berkurang drastis. Aku harap ini yang terakhir Boruto.